Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Fajar Berkah. Pasti berkah. Bersama saya dan juga Pak Ustadz dan juga teman-teman di sini. Nah, kita lanjut lagi pembahasan kita terkait tentang penyakit hati ini. Pemirsa di rumah, Pak Ustadz tadi kita sudah membahas terkait tentang penyebab dari penyakit hati itu seperti apa, kemudian dampak-dampaknya seperti apa. Nah, apakah penyakit hati ini bisa disembuhkan atau tidak? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Apakah penyakit hati itu bisa disembuhkan? Jadi penyakit hati ini bisa disembuhkan. Kalau dia tidak diobati, maka dia akan menjadi penyakit kronis yang kemudian menjadi kebiasaan, menjadi sebuah kebiasaan atau etika yang tidak baik, akhlak yang buruk gitu ya. Maka harus diobatin, ya. Obatnya adalah bagaimana? Yaitu menguatkan iman, ya. Karena orang yang sakit hatinya karena lemah imannya. Maka kalau kita mau tidak memiliki penyakit hati, maka imannya dikuatkan. Ada banyak amalan-amalan yang membuat iman kita semakin kuat. Yang pertama adalah memperbanyak baca Al-Quran. Ya, setiap hari kita coba baca Al-Quran, itu akan melemahkan pengaruh-pengaruh penyakit hati dalam diri kita, termasuk dengki tadi. Yang kedua adalah memperbanyak zikir. Kalau kita memperbanyak zikir, kita nggak akan berpikir lagi untuk dengki sama orang, iri sama orang gitu ya. Kita nggak mau lagi berpikir tentang orang lain. Ya, yang kita pikirkan adalah bagaimana kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perbanyak zikir. Kemudian memperbanyak qiyamul lail, salat malam. Jadi malam bangun kemudian salat berdoa kepada Allah, ini bagus sekali untuk menguatkan iman kita sehingga kemudian penyakit yang ada dalam hati kita akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dipaksakan. Jadi amal ibadah itu harus dipaksa, nggak bisa tunggu nantilah kalau dapat hidayah, nggak ada. Hidayah itu harus kita kejar, bukan ditunggu. Yang keempat adalah berteman dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh, maka mereka akan memberikan nasihat-nasihat yang baik. Ya, dengan kita berteman dengan orang-orang yang positif, maka kita akan mendapatkan informasi-informasi yang positif. Sehingga kemudian hati kita, pikiran kita tidak akan fokuskan kepada sesuatu yang akhirnya membuat kita dengki. Akhirnya membuat kita memiliki penyakit hati, ya. Makanya dengan berteman dengan orang yang baik, kita akan jadi baik. Makanya dalam Islam itu pertemanan ini penting sekali, ya. Agama kita itu sesuai dengan siapa teman kita. Jadi kalau dulu ya para sahabat itu mau mengetahui iman seseorang, maka lihat kawannya. Kalau kawannya baik, maka dia baik. Kalau kawannya buruk, maka dia buruk. Kalau mau melihat sesuatu dari diri kita, lihatlah kawan kita siapa. Ya seperti itu. Makanya mulai dari sekarang, kalau kita mau iman kita senantiasa kuat, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Ya seperti itu. Sehingga kemudian menguatkan iman, melemahkan penyakit hati. Berarti memang lingkungan itu berpengaruh besar ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah tadi Pak Ustadz juga mengatakan zikir-zikir. Nah apa saja Pak Ustadz zikir yang dianjurkan untuk kita menghalangi dari penyakit hati? Iya. Zikir-zikir yang sebetulnya diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah simpel ya, seperti misalkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau perbanyak istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Karena setiap istighfar kita akan mengikis kotoran yang ada dalam hati kita. Semakin banyak kita istighfar, maka semakin banyak kotoran hati kita yang dibersihkan, ya. Rasulullah SAW mengatakan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang mati. Ya, orang mati. Orang yang berzikir itu hidup. Ya, orang yang tidak berzikir seperti ikan yang ada di daratan. Apa yang terjadi kalau ada ikan di daratan? Kelepek-kelepekan ya. Nah, kemudian dia tidak bisa napas, kemudian mati. Begitu juga orang yang beriman, kemudian dia tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan mati hatinya. Makanya zikir itu adalah zikir-zikir yang kita hafal saja. Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Atau zikir-zikir pagi dan petang. Contohnya Bismillahilladzi la yadurru ma'ismin syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Zikir-zikir yang kita baca harian itu akan menenangkan hati kita sehingga menguatkan qalbun kita, menguatkan iman kita, sehingga kemudian mengikis kotoran-kotoran penyakit yang ada dalam hati kita. Jadi memang banyak ya zikir-zikir yang bisa kita lakukan. Ya, sesimpel itu ya Pak Ustadz ya. Iya Pak Ustadz, satu lagi dari Abai Pak Ustadz mengenai lingkungan Pak Ustadz. Kan tadi lingkungan juga berpengaruh terhadap isi hati kita. Iya, betul. Nah, apakah saat kita gibah itu
itu bisa dikatakan itu adalah iri dengki atau mengarah ke sana Pak Ustadz. Karena kan ketika kita gibah juga ada rasa kesal pasti terhadap seseorang itu Pak Ustadz. Iya, gibah itu akan keluar karena kedengkian, ya. Kalau kita nggak dengki atau tidak marah kepada seseorang, maka kita akan menutup mulut kita untuk berbicara tentang dia. Itu adalah amarah dan itu termasuk penyakit hati kan. Penyakit hati itu sebetulnya connect. Kalau kita kerjanya dengki sama orang ya itu akan connect dengan gibah, iri, riya, sum'ah. So, itu satu paket itu sebetulnya. Ya, makanya ketika kita bisa melawan satu saja perkara penyakit hati, maka insya Allah kita akan dapat melawan semuanya. Tapi ketika kita berjerumus pada satu penyakit hati, maka penyakit-penyakit yang lain akan menjangkiti. Dia seperti penyakit menular yang akan menjangkit, gitu ya. Berarti benar-benar harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Berteman itu. Betul. Nah, Pak Ustadz, berkaitan dengan penyakit hati ini, kita sebagai manusia tentunya tidak akan jauh dari yang namanya penyakit hati ini. Nah, kalau misalkan kita ingin mengetahui ciri-ciri orang yang dia sudah memiliki penyakit hati gitu, seperti itu, agar mungkin teman-teman yang ada di rumah juga biar bisa mengetahui ciri-cirinya apa, apakah saya ini sudah memiliki penyakit hati atau tidak kayak gitu. Ya, oke. Para ulama mengatakan orang yang kolbun marid, yang dia punya penyakit hati, ciri-cirinya adalah orang yang ya dia selalu sibuk dengan amalan-amalan yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia merasa cukup dengan amal. Contohnya kalau dia sholat, dia cukup segitu aja lah, nggak perlu ditambah gitu ya. Dan kemudian dia terlalu yakin bahwa amal itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi dia selalu merasa bahwa oh dia sudah beramal, oh dia sudah sholat, dia merasa bahwa oh dia sudah bertaubat setiap hari. Dia selalu menganggap bahwa dia sudah melakukan. Ya, ini ciri-ciri orang yang punya penyakit hati. Kalau orang yang kalau orang yang dia kolbun salim, hatinya selamat itu adalah mereka yang selalu merasa bahwa amal dia masih kurang cukup. Amal dia masih kurang. Maka terus dia perbaiki. Tapi kalau orang yang punya penyakit hati, dia akan selalu menganggap bahwa amalnya sudah cukup. Makanya kita bisa melihat apakah kita punya penyakit hati atau tidak. Itu lihat perasaan kita. Apakah kita merasa bahwa amal yang sudah kita lakukan ini sudah cukup. Kalau kita merasa bahwa amal kita sudah cukup, berarti kita punya penyakit hati. Tapi kalau kita menganggap bahwa amal kita ini masih kurang, kita masih banyak dosa, sehingga kemudian kita selalu bertaubat kepada Allah, tobat kepada Allah gitu ya, maka itu menunjukkan hati kita hati yang selamat. Dan itu orang yang hatinya selamat itu beruntung. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ingatlah pada hari di mana anak laki-laki yang kita bangga-banggakan, harta yang kita kumpul-kumpulkan itu tidak ada gunanya. Anak laki-laki kita tidak berguna, harta kita juga tidak berguna. Yang berguna pada saat itu adalah barang siapa yang bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang bertakwa, hati yang selalu ingin melakukan kebaikan dan kebaikan. Nah, mereka lah orang-orang yang kemudian selamat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar Semoga ya kita salah dari satu. penyakit hati ini. Betul Karena banget. dampak dari itunya juga sangat jelek sekali untuk diri kita. Iya. Ngomongin dampak Pak Ustadz, dampak di kehidupan kita sehari-hari atau di kehidupan sosial Pak Ustadz. Sosialnya apa ini Pak? Ya, orang yang punya penyakit hati, yang jelas dia akan sangat jauh sekali dari nilai-nilai kebaikan. Dia jadi menghindar ke masjid, dia tidak terlalu mengerjakan amal soleh, dan dia juga tidak mau terlalu bergaul dengan orang lain gitu ya. Kenapa? Karena dia akan melihat sisi negatif saja. Ya, kalau berteman dengan orang lain dia akan menganggap bahwa nanti terjadi sesuatu lah. Dia negatif semua, negative thinking, sehingga kemudian dia bersosial jadi susah. Begitu juga dalam urusan rumah tangga misalkan. Kalau orang yang punya penyakit hati, maka masalah terus. Kenapa? Karena isinya hanya suuzon kepada pasangan, tidak berbaik sangka ya, selalu berburuk sangka. Seperti begitu juga hubungan dengan masyarakat juga akan jauh. Kenapa? Karena dia punya hati yang sakit, sehingga kemudian apa yang dia lakukan itu justru tidak ada nilai-nilai kebaikannya. Seperti itu. Seperti itu. Baiklah pemirsa, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita pada hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap saksikan Fajar Berkah. Pasti berkah.